Di belakang Pak Venca ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudensius. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Iya, ini candaannya kalau dari nama dia sudah perkasa, kalau dari fisik dia sudah berotot besar. Soal menimbang kelayakan tergantung DPR Mas, di fit and proper test nanti. Tapi sepertinya akan lolos juga jadi Panglima TNI. Soal bergiliran itu hanya ada dikatakan dapat bergiliran, bukan harus bergiliran. Melihat latar belakang pendidikan, beliau ini American minded ya, cukup memadai dari latar pendidikannya, alumni military college, kemudian dia dari National Defense, kemudian dia public policy dan administrasinya juga dari Washington University, yang semuanya dari Amerika. Latar belakang jabatan juga dia cukup memadai karena pernah jadi dan Pampres, Pangdam, kemudian Pangkostrat, KSAD. Latar belakang lainnya biarlah DPR yang cari tahu. Beliau ini akan menjabat 13 bulan. Apa yang bisa dibuat dalam waktu sesingkat itu? Tentu tidak banyak ya. Kita hanya berharap supaya TNI tetap netral. Dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi dana-dana ilegal yang ada di lembaga pendidikan Akmil. Sang mantu Pak Hendro Priyono nih. Hasil penerawangan saya ini terakhir ini. Pasca pensiun nanti beliau pasti digoda untuk ikut nyapres di 2024. Nah ini yang menjadi menarik nanti. Mungkin jadi pasangan Ganjar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Ya, karena Pak Ondo sudah sebut, ini kan memang masa-masa krusial nih, Bang Gauden. 2022, 2023, 2024 ada pilpres, ada pileg. Lalu bagaimana ini bisa memastikan kestabilan TNI, Bang? Ya, seorang Andika itu sangat disiplin ya, dan dia menegakkan betul disiplin. Kita masih ingat kasus di Warakas, Ciracas, sekelompok TNI, sejumlah TNI, puluhan orang dari TNI menyerbu kantor polisi di Ciracas. Saat itu Jenderal Andika memerintahkan untuk diproses secara transparan. Baru pertama kali dalam sejarah TNI itu, Puspom TNI itu memberikan keterangan pers hampir setiap hari. Oh, terkait kasus ini? Bagaimana hasil pemeriksaan orang-orang ini. Dan hampir puluhan yang dipecat. Dikeluarkan dari TNI Angkatan Darat? Hanya karena penyerbuan itu. Yang pada saat itu merugikan masyarakat sipil. Itu contoh nyata bagaimana penegakan disiplin. Tentu disiplin yang paling penting bagi negara ini kan bagaimana TNI mengawal demokrasi. Jangan menjadi perusak demokrasi dan hak-hak sipil. Ini kan persoalan utama TNI itu persoalan tentang menghormati hak sipil. Nah, salah satu cara menghormati hak sipil itu ialah ini yang nyata sekali, dia harus tunduk kepada presiden sipil. Itu kuncinya. Tadi disebut oleh Pak Ondo, Bang, bahwa jangan-jangan nanti di tahun depan kalau kemudian lolos menjadi Panglima, itu digoda-goda untuk ikut mencalonkan presiden atau calon wakil presiden, digoda-goda oleh partai politik karena sudah tinggal 2 tahun lagi. Bagaimana, Bang? Ya bukan soal digoda-godanya. Yang pertama itu kan apakah dia mau digoda atau tidak. Yang kedua apakah ada yang menggoda atau tidak. Tetapi soal calon itu kan hak setiap warga negara. Andika punya hak untuk itu.